Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan, Shalom. Oke guys, senang sekali saya bisa menjumpai semua sahabat saya. Kali ini saya masih dalam program bela negara, nasionalisme, dan menyampaikan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Saat ini terjadi sesuatu hal yang memprihatinkan di Indonesia, yaitu kerusakan moral dan orang-orang yang mengambil dana umat, ya, seperti ACT atau aksi cepat tanggap, ya. Nah, inilah yang sebetulnya memang dikehendaki oleh para politikus busuk dan Amerika Serikat sebagai promotornya, ya. Jadi sebetulnya kenapa bisa demikian? Jadi Amerika Serikat ini adalah merupakan satu kolega kuat dari kerajaan Inggris, ya. Jadi Inggris ini sejak 500 tahun yang lalu atau 5 abad yang lalu merupakan negara imperialis yang menjadi superior dunia, ya. Mereka menguasai beberapa negara jajahan di seluruh dunia, ya. Mereka mempunyai dasar bahwa menguasai sumber ekonomi atau sumber daya alam sampai dengan abad ke-20 atau pada awal dan akhir Perang Dunia ke-1, Inggris memang merupakan negara imperialis, ya. Nah, saat itu mereka sudah mulai mempunyai kolega yang kuat, yaitu Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat ini memang sengaja sebelum era Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia ke-1, mereka sudah menyebarkan teknologi ke seluruh dunia. Antara lain di Indonesia pun ada. Jadi kalau bicara mengenai masalah eksplorasi minyak yang dilakukan Caltex atau Chevron, itu ada dari tahun 1920-an, ya. Artinya Amerika sudah mulai melakukan persiapan secara teknologi dan mereka mempersiapkan secara militer, ya. Akhirnya Amerika mempunyai kekuatan yang besar, ya, sampai mereka bisa menciptakan bom atom. Saat itu belum ada satu negara pun yang bisa menyaingi militer Amerika Serikat. Nah, setelah era Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga muncullah satu kekuatan superpower dunia yang baru, yaitu Amerika Serikat. Nah, kemudian Bung Karno pun sudah bisa membaca hegemoni yang dilakukan Amerika Serikat. Bahkan beliau mengatakan bahwa inilah yang paling berbahaya karena mereka punya kekuatan baik militer ataupun sumber keuangan, sehingga mereka berusaha menguasai dunia. Nah, pemerintahan di Amerika Serikat ini sendiri, karena pemerintahannya liberalis, kekuasaan politik di Amerika ini dikuasai oleh para pengusaha, ya, antara lain dari Rockefeller dan Rothschild, ya. Inilah yang menjadi sumber kekuatan ekonomi Amerika. Nah, mereka memang dengan politik liberal ini bisa mendikte siapapun yang menjadi presiden di Amerika. Jadi kekuasaan Amerika ini dikuasai oleh konglomerat, ya, atau kaum kapitalis, sedangkan presidennya menjalankan kebijakan sesuai dengan yang memang biasanya skenarionya disusun oleh CIA. Nah, kan bagaimana pendapat Bung Karno terlebih dahulu. Oke guys, kita lihat. Segenap kita punya tekad, harus kita tunjukkan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Nah, apa yang dikatakan oleh Bung Karno memang benar, ya. Jadi memang setelah bertahun-tahun kemudian kenyataan itu terjadi. You lied about connections to 9/11.
You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. Joshua Castile. You killed people. You lied. You lied about WMD. A million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. You need to apologize. Apologize. Okay. Sir, this is not the time. This is not the time for that, sir. Yes. No, it is disrespectful to the audience. Yeah. No. There we go. That's okay. Here's the thing in America. The good news is, in other countries, the guy would end up in jail for yelling at a president. Here he's allowed to express himself, and I want to apologize for... Kenyataan itu terjadi, bahkan Indonesia sendiri juga dikuasai oleh Amerika, walaupun secara politik kepala negaranya masih orang Indonesia, itu Soeharto ya, tapi apapun yang dilakukan bisa menyedot semua sumber daya alam Indonesia. Pada saat itu diberlakukanlah liberalisasi ekonomi di Indonesia oleh Pak Harto dengan mengirim mafia Bakley ke Amerika Serikat. Nah, kemudian setiap kontrak yang ada di Indonesia digunakan Technical Assistance Contract atau TAC ya, di mana Indonesia memang tidak mengeluarkan modal ya, yang modal seluruhnya dari Amerika, baik itu untuk penambangan minyak ataupun tembaga ya di Papua ya. Di sana Amerika menempatkan Freeport, bahkan di Freeport sendiri lebih ganas ya, kita hanya diberi 3%, sedangkan 97% semuanya dikuasai oleh Amerika. Oke, kemudian penambangan minyak sendiri seperti Chevron, kemudian Mobil Oil, memang sepertinya kita mendapatkan 70% dan 30% untuk mereka, tapi 70% itu pun bersih dari hasil mentah, bukan hasil produksi, di mana sumber bahan bakunya diangkut ke negara lain, kemudian pemasarannya pun kita serahkan kepada mereka, kita hanya diberi dari 70% harga bahan mentah. Ini luar biasa guys. Nah, memang TNC ini yang mengikat para politikus busuk yang ada di Indonesia pada saat itu sampai sekarang, sehingga mereka berjuang mati-matian membela Amerika. Karena apa? Karena hasil yang mereka peroleh juga sangat besar tentunya. Negara penghasil minyak, tapi seluruhnya kita ekspor, dan kita masih import minyak, ini dipegang oleh para konglomerat atau politikus busuk ataupun anak-anak mantan presiden ya, sehingga ada yang namanya Petral ya. Jadi ini luar biasa guys. Jadi memang keberanian Pak Jokowi ini harus kita apresiasi. Oke, nah kemudian kita bisa melihat ya kondisi pada akhirnya Indonesia ternyata bertekuk lutut pada Amerika. Sampai dengan era Jokowi inilah semuanya bisa berubah, di mana Jokowi betul-betul menempatkan Indonesia dalam posisi yang non-blok, tidak kemana-mana, tapi mereka tetap mengapresiasi Amerika dan dia juga tetap mengapresiasi blok lain, sehingga kita berteman dengan semua bangsa ya. Nah, Amerika ini sangat tega untuk merekayasa sosial satu bangsa, bahkan dengan agama. Kita bisa lihat Irak, Libya, dan Afghanistan, mereka hancur negaranya, tapi sumber dayanya tetap ke Amerika karena tentara-tentara Amerika menjaga kilang-kilang minyak mereka di sana. Ayo guys, kita bertahan. Jangan kita mau dibodoh-bodohi oleh agama, karena sebetulnya yang paling penting adalah kepentingan kita, kepemilikan kita. Jika kita bicara masalah keyakinan mengenai masalah agama, itu adalah hakiki kita secara religius, bukan suatu materi yang harus dipertahankan. Yang dipertahankan adalah hak milik kita. Pertahankan atau pertinggi jiwa nasionalisme kita. Memang sekarang kondisinya Amerika pun sekarang sedang dalam kondisi krisis karena semua negara sekarang sudah mulai berpihak ke Rusia. Hanya Indonesia yang bersikap netral. Coba, dan memang persahabatan Bung Karno dengan Rusia ini sudah lama terjalin dan kini mulai terjalin lagi. Tapi kita tetap harus waras, jangan mau diprovokasi. Kita bisa melihat kerusakan moral yang ada di Indonesia itu karena memang diinginkan oleh para politikus busuk.
supaya masyarakat Indonesia itu tetap bodoh, guys. Mari kita lihat bagaimana persahabatan Indonesia dengan Rusia sejak dulu. Чуков стоял искренний друг нашей страны, первый президент Индонезии Сукарно. Persahabatan antara Bung Karno dan Rusia inilah yang selalu menjadi hambatan untuk Amerika. Oleh karenanya maka timbullah satu bentuk rekayasa yang dinamakan aksi komunis, di mana orang-orang PKI di Indonesia dibantai habis ya. Itu adalah untuk menahan laju hegemoni sosialisme di Indonesia, dan pada akhirnya memang pada tahun 65 bisa dikuasai oleh Pak Harto ya, dengan betul-betul menjadi anti Amerika ya. Orang-orang yang dibantai habis itu mencapai 3 juta orang, itu menurut pengakuan Sarwo Edi Wibowo atau komandan lapangan pada saat itu, atau mertuanya SBY atau kakeknya AHY. Ya guys, jadi kalau kita mau melihat secara objektif, di mana sih negara-negara yang berpaham komunis itu sengsara, tapi negara-negara yang dikuasai Amerika cenderung sengsara karena mereka akan hanya disedot sumber daya alamnya dan mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah Amerika menyedot kekayaannya. Kita bisa lihat di Irak, di Libya, bahkan usaha di Syria dan sebagainya. Luar biasa guys kalau kita lihat. Jadi sebetulnya hegemoni Amerika inilah yang paling berbahaya di dunia. Mereka tega memperlakukan mengadu domba dengan agama karena kita tahu bahwa ISIS pun juga buatan Amerika. Bahkan Al-Qaeda pun awalnya dibantu Amerika untuk Afghanistan. Oke guys, jadi kita harus berpikir sehat. Jangan mau dipolarisasi oleh agama, karena pada hakikatnya hak yang ada, yang jelas adalah bangsa kita, negara kita. Jangan mau kita membela agama, pada akhirnya negara kita diduduki oleh bangsa lain atau akhirnya dikuasai para politikus busuk dan para penguasa hitam yang memang bersekongkol dengan Amerika, karena mereka mempunyai kekuatan uang yang banyak dengan transnational corporation-nya di Indonesia. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam bela negara. Akan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai. Engkau